Vin? Materi mungkin ya Bu Ika ya. Betul. Ya. Pemateri dulu Bu Lia, khawatir waktu tidak cukup nanti. Oh iya baik, terima kasih Bu Ika. Baik Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab nanti di akhir berarti ya. Terima kasih Pak Arifin atas materinya pada pagi hari ini. Bapak Ibu, selanjutnya kita saksikan materi dari Bapak Profesor Dr. Sakardi MSI. Pada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih. Izin share screen ya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Bu Nur Adiah ya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru di SDN Duren 301 ya. Tidak lupa Prof. Arifin, sohib saya, senior saya. Ada Dr. Ika Lestari, juga sohib saya, kawan saya ya. Patut bersyukur pada hari ini kita bersilaturahim dalam rangka mengkaji persoalan-persoalan pendidikan, terutama pendidikan di sekolah dasar ya. Tadi banyak sekali masalah-masalah yang diungkap oleh Prof. Arifin terkait dengan persoalan pembelajaran di masa pandemi ya. Banyak anak-anak yang stres, banyak anak-anak yang sampai ya tidak mau belajar ya, tidak mau belajar, orang tuanya juga merasa kesal, gurunya juga kecewa, macam-macam ya. Saya kira itu fenomena yang terjadi di masa pandemi ya, fenomena yang terjadi di masa pandemi. Dan tentu itu harus disiasati, harus dicermati bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Ya. Nah dalam konteks ini saya melanjutkan paparan yang disampaikan oleh Prof. Arifin. Mungkin beberapa hal ada yang sama ya, tapi nanti akan saya tekankan pada persoalan-persoalan karakter yang perlu dikembangkan. Bapak Ibu sekalian, di dalam kurikulum 2013 itu dominasi kompetensi ya, kompetensi inti itu kan ada 4 ya, ada spiritual, sikap ya, sikap spiritual, sikap sosial, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan. Nah, di dalam kurikulum tersebut, dominasi sikap itu lebih besar di pendidikan dasar. Ya. Pendidikan dasar, dalam konteks ini adalah sekolah dasar. Mengapa begitu besar presentasi dari penanaman sikap ini kepada anak didik kita sejak sekolah dasar, sejak dini? Ini tidak lepas dari anak-anak yang masih dini, masih mudah untuk diberikan penguatan-penguatan karakter, masih mudah diberikan contoh-contoh konkret di dalam penanaman karakter dibandingkan anak-anak yang sudah remaja bahkan sudah dewasa. Oleh karena itu porsinya, presentasinya besar ya. Presentasinya besar. Kalau ditarik piramida, ya, anak SD itu seperti piramida ya, porsinya besar di bawah. Terkait persoalan penanaman karakter. Harapannya ketika dia SD, SMP, kemudian SMA dan perguruan tinggi, kalau karakternya sudah kuat sejak dini, maka ketika dia sudah SMP, SMA bahkan perguruan tinggi, anak itu tidak mengalami kesulitan karena sudah ditanamkan kuat karakternya sejak dini. Ini yang dikembangkan di dalam kurikulum 2013. Oleh karena itu, pembelajaran yang berkarakter menjadi kata kunci yang harus diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Makanya ada peraturan Menteri Pendidikan ya nomor 20 tahun 2018 terkait dengan bagaimana penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan.
Di situ ada kolaborasi antara sekolah dengan orang tua dengan masyarakat. 3 komponen ini menjadi kata kunci di dalam keberhasilan penguatan pendidikan karakter. Nah, di dalam pembelajaran tentu sebelum saya share screen ya, di dalam pembelajaran tentu penanaman karakter itu harus dilakukan sejak mulai anak itu berdiri di depan pintu menjelang masuk, ya. Kalau kita bicara pembelajaran luring ya, sampai anak kemudian keluar, bahkan sampai di rumah. Ya, misalnya ketika anak baru masuk, saya kira di sekolah-sekolah dasar itu sudah sangat familiar ya. Tapi saya ingin memberikan penekanan. Betapa anak harus Bapak Ibu guru harus berbaris di depan kelas, ya. Kemudian anak menyalami, mencium tangan, itu adalah penanaman karakter. Pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan dalam rangka penanaman karakter. Penanaman karakter apa yang ini tunjukkan dalam konteks kegiatan itu? Yaitu penanaman karakter betapa seorang anak harus menghormati orang tuanya. Betapa seorang murid harus menghormati para gurunya. Ya, jadi harus cium tangan. Nah, ini kebiasaan ini harus dilakukan terus-menerus. Ketika ini dilakukan terus-menerus, maka karakter akan muncul pada diri anak. Makanya tidak heran kemudian ketika di rumah ketemu dengan orang tuanya, anak juga harus cium tangan pada orang tuanya. Ketika di sekolah dengan gurunya. Dan ini terbawa sampai di SMP, sampai di SMA, sampai ke perguruan tinggi. Fenomena di perguruan tinggi belakangan juga muncul seperti itu. Mahasiswa ketika ketemu dengan dosennya juga cium tangan. Ini bukti penghormatan bahwa karakter pada diri siswa, pada diri mahasiswa sudah muncul. Dan ini dibiasakan sejak SD. Kami di perguruan tinggi tentu sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru di sekolah yang sudah menanamkan ini. Itu yang pertama, ketika mau masuk. Kemudian ketika sudah masuk kelas, penanaman karakter juga ditunjukkan oleh Bapak Ibu guru. Apa karakter apa yang dikembangkan? Misalnya, anak-anak sekalian, sebelum duduk, saya ingin melihat kamu berdiri terlebih dahulu. Bapak Ibu guru kemudian keliling melihat pakaian anak-anak. Ya, pakaiannya apakah dimasukkan, yang cowok ya, yang perempuan apakah pakaiannya bersih, rapi, sepatunya dipakai ya. Kadang-kadang anak-anak suka sepatunya diinjak ya, kakinya diinjak. Nah, itu menunjukkan bahwa anak itu tidak disiplin. Karakter apa yang ditanamkan ketika Bapak Ibu keliling di depan, mengelilingi anak-anak, melihat pakaiannya rapi tidak, ya rambutnya gondrong atau tidak, kukunya panjang atau tidak, dan seterusnya. Ini karakter yang ditanamkan adalah taat terhadap aturan, karakter disiplin. Ya, jangan dikira tidak ada karakter di situ, ada karakter disiplin. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, karakter yang tumbuh dan berkembang itu bukan muncul sejak lahir, tapi karakter itu muncul melalui pembiasaan. Melalui pembiasaan. Kalau Bapak Ibu selalu memberikan contoh anak-anak supaya cium tangan ketika masuk, itu akan memberikan karakter anak-anak hormat terhadap orang yang lebih tua. Ketika dia masuk ke kelas, kemudian pakaiannya dilihat rapi atau tidak, ya, itu menunjukkan karakter disiplin. Betapa harus taat terhadap aturan, ya, termasuk nanti ketika di masyarakat harus taat terhadap aturan di masyarakat, aturan di sekolah, aturan di rumah, aturan terhadap hukum yang berlaku. Sehingga nantinya anak itu tidak menjadi anak-anak yang nakal, tidak menjadi anak-anak yang membangkang, tidak menjadi anak-anak yang semaunya sendiri. Itu sudah ditanamkan sejak SD. Bapak Ibu sudah lakukan itu. Kemudian setelah itu, anak-anak disuruh duduk. Salah satu anak berdiri di depan untuk memimpin doa. Karakter apa yang ingin ditegakkan, ingin dimunculkan oleh Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kemudian memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa mengawali sekolah ini, belajar ini, berdoa dimulai. Apa karakter yang ditanamkan? Karakter keberanian. Anak berdiri di depannya karakter keberanian. Sulit sekali menjadikan anak berani kalau tidak dibiasakan dari mulai SD. Ya, itu karakter keberanian. Dan itu harus dilakukan Bapak Ibu sekalian, jangan hanya satu orang, satu anak. Harus bergilir. Besoknya siapa lagi, besoknya lagi siapa lagi. Supaya anak-anak menjadi berani. Jangan hanya satu orang saja. Kalau satu orang saja yang berani hanya satu orang.
Tapi kalau bergilir, nanti anak-anak menjadi berani. Ya, berani berdiri di depan, menghadapi teman-temannya, memimpin doa, karakter keberanian. Ya, nah, substansinya tentu berdoa adalah karakter religiusitas. Betapa seorang manusia, kita sebagai hamba-hamba Allah harus selalu berdoa, meminta petunjuk dari Sang Maha Kuasa, Allah SWT, agar belajarnya diberikan kemudahan, agar usaha-usahanya nanti ketika dia sudah lulus, ketika sudah menjadi manusia yang sebenarnya, lulus jadi sarjana, dia menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang berguna. Kenapa? Karena dia tidak lepas dari doa. Dan itu akan dibiasakan. Setiap aktivitas apapun yang dilakukan oleh anak didik kita, mau makan dia berdoa, mau tidur dia berdoa, mau keluar rumah dia berdoa, ya, mau melakukan aktivitas apapun dia berdoa. Dengan begitu harapannya akan diberikan kemudahan oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah karakter religiusitas. Nah, ini yang Bapak Ibu selalu lakukan. Bapak Ibu mungkin nggak ngeh kalau itu sebenarnya penanaman karakter. Dan itu jangan sampai lepas, jangan kemudian berhenti. Ya, jangan kemudian berhenti, harus selalu dilakukan. Kenapa? Karena ini adalah pembiasaan. Karakter saya katakan tidak muncul dari lahir sebagai gen dari orang tua, tidak. Tapi karakter muncul karena pembiasaan. Pembiasaan yang dilakukan terus-menerus akan menanamkan karakter pada peserta didik. Ketika seorang anak menjadi anak yang berkarakter, maka insya Allah ketika remaja, ketika dewasa, bahkan menjadi orang yang sudah tua, dia akan menjadi orang yang berkarakter. Orang yang berkarakter adalah ini dambaan dari setiap insan yang hidup di dunia. Orang yang hebat, orang yang berkarakter adalah orang yang hebat. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sekelumit tentang bagaimana penanaman karakter. Belum lagi nanti Bapak Ibu ketika pembelajaran, ya, ketika pembelajaran kalau melakukan pendekatan saintifik, dari mulai mengamati, ya, kemudian bertanya, kemudian mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengomunikasi dan seterusnya, itu juga banyak sekali karakter-karakter yang ditanam. Sejak SD Bapak Ibu harus lakukan itu. Ya, tadi saya sepakat dengan Prof. Arifin. Ketika kita mengajar, jangan sekali-kali kita mengajar dengan muka yang masam. Jangan sekali-kali kita masuk kelas dengan wajah yang bermuram durja. Harus dalam kondisi fresh, harus dalam kondisi senyum. Ya, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Kalau senyum-senyum sendiri nanti anak bertanya, oh Bapak pagi-pagi udah senyum-senyum sendiri ya. Nah, bahaya ya. Bahaya. Jadi senyum menghadapi anak-anak, selalu tersenyum. Senyum adalah ibadah, kata Prof. Jadi jangan kemudian mukanya muram durja, muka marah-marah. Apalagi kalau kemudian anak-anak misalnya ajar kelas 1, anaknya berisik, lari sana lari sini dan seterusnya. Wah, kalau gurunya temperampen, anak-anak itu sudah dijewer telinganya, ya, sudah dicubit itu. Nah, itu saya kira tidak perlu melakukan itu. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah paham bagaimana menangani anak-anak dari mulai SD kelas 1 sampai kelas 6. Tekniknya seperti apa, Bapak Ibu lebih paham dari saya. Nah, penanaman karakter itu harus dilakukan sejak dini, ya, sejak dini. Ketika misalnya anak-anak melakukan aktivitas mengamati, scientific approach, ada mengamati, ya, bertanya, kemudian mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengomunikasi. 6 langkah ini di dalamnya ada karakter-karakter, ya. Prof, punten Prof. Sarkadi, slide tidak berubah ya, Prof? Ya, belum berubah. Oh, baik. Saya kira itu, ya. Saya kira itu yang harus disampaikan dulu sebelum Bapak Ibu nanti coba memahami dari tayangan yang saya sampaikan. Nah, Bapak sekalian, persoalan yang tadi muncul di topik ini persoalan orang tua yang kesulitan komunikasi dengan guru sehingga anak-anak kesulitan, bahkan ada anak yang stres dan seterusnya di musim pandemi ini, ya, di musim pandemi ini. Secara konsep, Bapak Ibu sekalian, komunikasi adalah penyampaian informasi, ya, berupa gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Ini konsepnya, ya, saya kira Bapak Ibu sudah tahu, sudah paham. Jadi kalau komunikasi itu ada beberapa komponen, ya. Ada
komunikator, ada komunikan, ada pesan, ada media. Komunikatornya dalam konteks ini adalah guru kepada anak didik. Anak didiknya adalah komunikannya. Ya. Kemudian pesannya adalah yang Bapak Ibu sampaikan ketika pembelajaran di kelas misalnya ya. Medianya apa? Nah, ini persoalan medianya. Di dalam pembelajaran luring tatap muka langsung, medianya biasanya Bapak Ibu lakukan ya, bisa menggunakan LCD ya, bisa menggunakan media-media lain yang bisa dimiliki di sekolah. Tapi ketika pembelajaran secara daring seperti musim sekarang ini, maka medianya harus cermat-cermat. Nah, salah satu media yang dikembangkan oleh Bapak Ibu guru ketika mengajar misalnya menggunakan media yang kita lakukan pada saat ini. Media menggunakan Zoom ya. Menggunakan Zoom. Nah, Bapak Ibu sekalian, komunikasi ini ada dua model ya. Komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal itu komunikasi seperti apa? Komunikasi yang diberikan melalui pernyataan-pernyataan. Bapak Ibu ketika mengajar verbalnya bersuara ya, baik ketika daring maupun luring. Bersuara adalah komunikasi verbal. Nonverbalnya apa? Bapak Ibu bisa mengernyitkan dahi, bisa tersenyum, bisa geleng-geleng kepala, ya, bisa mengangguk-angguk dan seterusnya dan seterusnya. Ya, komunikasi nonverbal terkadang juga ditentukan oleh budaya, ya, budaya kita. Kalau orang Indonesia kita ya, ketika kita menyatakan tanda setuju, kita mengangguk-angguk ya seperti ini. Oke, kan begitu ya. Tapi hati-hati, ngangguk-ngangguk ini kalau orang India itu tandanya tidak setuju, justru kebalikannya. Kalau dia setuju itu tandanya begini nih, nah begini, tanda setuju orang India begini ya. Tapi kalau orang Indonesia tanda tidak setuju itu ya seperti ini. Ya. Tapi kalau tanda setuju mengangguk, jadi kebalikan. Jadi komunikasi nonverbal harus hati-hati berbasis nilai budaya ya, dari masing-masing tempat. Nah, seperti tadi ya. Terkadang Bapak Ibu sekalian, dorongan komunikasi nonverbal lebih kuat dibandingkan dengan komunikasi verbal ya, komunikasi verbal. Misalnya Bapak Ibu ketika mengajar, melihat anaknya kemudian sedikit bandel dalam tanda petik ya, Bapak Ibu misalnya datengin, kemudian matanya sedikit melotot gitu ya. Oh, itu nonverbal itu. Anak-anak takut misalnya ya, dibandingkan misalnya ngomong terus ya, Bapak Ibu ngomong terus ngomel-ngomel. Kayak apa? Anak-anak paling bilang, Bapak ini cerewet nih katanya. Ibu ini cerewet, ngomongnya banyak. Dia malah membalikin dengan kalimat itu. Tapi ketika didekati, kemudian di matanya kita pelotot sedikit, itu nonverbal. Itu kadang-kadang lebih ampuh daripada komunikasi verbal ya, seperti itu. Nah, komunikasi berdasarkan penyampaiannya ini pembagian ini masih teoritis ya, teoritis. Nanti pada akhir-akhir akan nukik pada keinginan yang diinginkan dari panitia ya. Ada komunikasi lisan, ada komunikasi tulisan. Dari sisi penyampaian. Penyampaian secara lisan, ada penyampaian secara tertulis. Kemudian berdasarkan tujuannya ya, dengan menggunakan dalam bentuk saran, pidato, ceramah ataupun wawancara. Kemudian dilihat dari ruang lingkupnya, ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Ini teoritis ya. Kemudian dari jenisnya, ada komunikasi intrapersonal, ada komunikasi interpersonal, ada komunikasi kelompok, ada komunikasi massa. Nah, model-model komunikasi secara teoritis, Bapak-Ibu sekalian, ada model stimulus respon. Ya. Model ini ditunjukkan sebagai sebuah proses aksi reaksi. Model ini meyakini bahwa kata-kata verbal, tanda-tanda non-verbal, gambar-gambar, dan tindakan akan merangsang seseorang untuk memberikan respon tertentu. Jadi, stimulus respon, ketika kita memberi stimulus, anak-anak akan merespon ya, atau model komunikasi. Ketika kita memberikan sesuatu, maka anak-anak kemudian memberikan respon. Ini saya kira sangat biasa ya. Kemudian model retorikal. Ya, model ini juga disebut sebagai model Aristoteles yang meyakini bahwa terjadi pembicaraan menyampaikan pesannya kepada khalayak diharapkan mengubah perilaku mereka. Ya, model ini menunjukkan bahwa komunikasi memiliki fungsi pertama pengawasan lingkungan terhadap anggota masyarakat dan korelasi terpisah dalam masyarakat. Saya kira ini masih teoritis ya, teoritis. Kemudian ada model Newcomb. Model ini juga dikenal dengan model ABX. Model ini menggambarkan seseorang mengirim informasi kepada orang lain tentang sesuatu, mengasumsikan bahwa orang A kepada B
atau ke S tergantung dari masing-masing. Kemudian ada lagi model Weasley ya. Nah, ini juga berfokus pada feedback antara komunikasi interpersonal dan komunikasi massa. Ya. Jadi komunikasi interpersonal itu komunikasi antar pribadi ya. Komunikasi massa, komunikasi menggunakan media. Ini model-modelnya ya. Nah, kenapa guru itu keterampilan komunikasi itu penting bagi guru ya? Keberhasilan kegiatan pembelajaran sangat bergantung kepada efektivitas proses komunikasi yang terjadi. Oleh karena itu, strategi membangun komunikasi dalam pembelajaran merupakan kunci utama keberhasilan tercapainya tujuan pendidikan. Ya, makanya guru itu selalu harus bisa bicara. Guru tidak mungkin tidak bisa bicara. Kalau guru tidak bisa bicara, tidak bisa berkomunikasi, ya berat ya, jangan jadi guru ya. Nah, jadi kunci utama seorang guru adalah mampu berkomunikasi. Nah, bagaimana komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik? Ya, proses komunikasi terjadi secara dua arah, meskipun guru lebih berpusat sebagai komunikator. Peserta didik tetap diberikan kesempatan berbicara. Nah, Bapak sekalian, hati-hati ketika kita menyampaikan materi, ya, ketika kita melakukan pembelajaran, anak-anak biasanya suka bertanya. Ketika bertanya, jangan sekali-kali Bapak Ibu membentak sehingga anak kemudian tidak bertanya lagi. Misalnya, si Fulan ini bertanya melulu, kepo terus nih. Misalnya ya. Kalau Bapak Ibu sudah ngomong seperti itu, anak si Fulan itu nggak mau bertanya lagi. Percaya omongan saya. Ya, jangan sekali-kali anak yang bertanya dibilang kepo. Justru diberi kesempatan. Pembelajaran abad 21. Salah satunya adalah creative thinking, berpikir kreatif, berpikir kritis. Ketika anak bertanya, itu mereka berpikir kritis. Kalau berpikir kritis yang kemudian dihentikan, dibilang kepo oleh Bapak Ibu guru, anak tuh nggak bertanya lagi. Ya, pembelajaran abad 21 tuh berpusat pada peserta didik. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu banyak bicara, ngomong terus, anak-anak tidak diberi kesempatan bicara, tidak diberi kesempatan bertanya. Itu salah. Ya. Jadi anak harus diberikan kesempatan bertanya. Anak harus diberi kesempatan untuk bicara. Sehingga apa? Sehingga aktif. Itu yang disebut pembelajaran aktif itu seperti itu. Kalau gurunya terus yang ngomong, itu pembelajaran zaman dulu, zaman Bahala ya, zaman Belanda ya. Saya sering menyebut zaman Belanda. Ya, anak-anak sudah siap belajar, siap. Silakan pandangan ke depan, telinganya dibuka. Jangan tengok kanan, tengok kiri. Tengok kanan, tengok kiri. Kemudian tangannya tidak ditaruh di atas meja, sedekap di atas meja, kelepak. Pakai rotan. Itu zaman dulu. Ya, zaman dulu waktu saya sekolah ya, sekolah SD. Sekarang nggak bisa begitu. Justru kreativitas anak dituntut. Makanya pendekatan pembelajarannya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Student centered learning. Aktivitas anak begitu harus dimiliki. Ya, jangan sampai kemudian anak tidak diberikan kesempatan. Menggunakan bahasa yang mudah diserap peserta didik. Tadi juga Prof. Arifin menyampaikan. Jangan terlalu tinggi mengajari anak-anak kelas 1 SD, kelas 2 SD. Ya, anak-anak SD. Jangan terlalu tinggi menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi sekali, misalnya yang tidak dipahami. Jadi menggunakan bahasa yang mudah. Sehingga apa? Yang disebut komunikasi disebut efektif ketika antara pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan itu betul-betul memiliki kesamaan paham. Ya. Pemahaman yang sama. Antara komunikator dan komunikan, antara guru dan siswa memiliki pemahaman yang sama. Itu baru komunikasi efektif. Tapi kalau guru menyampaikan sesuatu, siswanya menerimanya beda, itu tidak efektif komunikasinya ya, tidak efektif. Kemudian menggunakan penakan nada, volume dan pilihan kata yang tepat. Wah, ya Bapak sekalian. Ada sekali-kali kita mengajar dengan bahasa yang suaranya tinggi. Ada sekali-kali kita mengajar dengan bahasa yang rendah. Ada sekali-kali kita mengajar dengan bahasa yang lemah lembut. Ya, ketika kita minta anak yang misalnya kurang aktif, kita dekati anak itu dengan bahasa yang lemah lembut. Nah, apa sudah bisa dipahami? Nah, apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu bahasa yang lemah lembut. Ya. Tapi ketika kita berdiri di depan kelas menyampaikan materi, boleh kita suaranya dengan kencang. Tapi ketika mendekati anak yang introvert misalnya ya, kita dekati. Nah,
Apakah sudah memahami yang Ibu sampaikan tadi saya? Nah, seperti itu. Ini adalah wujud konkret bahwa volume pemilihan kata yang diberikan harus betul-betul tepat ketika mengajar. Ada umpan balik yang diberikan, pasti ya, ada umpan balik diberikan. Jangan sampai anak-anak sudah melakukan menjawab pertanyaan tidak diberikan umpan balik. Dibiarkan saja, termasuk ketika koreksi hasil ujian ya. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan itu hasil ujiannya, kemudian anak-anak bertanya-tanya, itu hasil ujiannya berapa, nilai saya, skornya berapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi diberikan umpan balik. Penting, misalkan begini, anak bertanya, Pak, saya bertanya, silakan saya, mau bertanya apa? Bagaimana caranya agar bangsa Indonesia ini bisa lebih sejahtera misalnya. Misalnya ya. Misalnya begitu. Anak bertanya hebat sekali, anak satu bertanya hebat sekali ya. Wah, apa yang Bapak Ibu sampaikan ketika anak bertanya seperti itu? Waduh, pertanyaan si Fulan ini bagus sekali. Tepuk tangan buat si Fulan, tepuk tangan. Wah, si Fulan itu merasa bangga pertanyaannya begitu dihormati sama gurunya, bahkan diberikan aplaus. Ya, begitu luar biasanya itu, ya, memberikan reward, ya, balikan kepada anak-anak. Tapi kalau anak bertanya kemudian dibilang kepo, jangan tanya. Anak nggak bakal bertanya lagi. Nggak bakal bertanya lagi. Ogah gua mau bertanya. Empat betul mau bertanya. Pakai bahasa Bekasi ya. Empat betul gak bertanya sama guru. Baru bertanya udah nggak boleh katanya. Anak itu akan seperti itu. Mungkas dia ya. Nggak mau lagi bertanya dia. Jadi jangan dihentikan ketika bertanya. Tidak hanya menggunakan komunikasi verbal, tapi juga non-verbal. Saya katakan tadi, tidak harus menggunakan kata-kata dengan verbal, tapi juga bisa menggunakan dengan non-verbal. Misalnya ketika anak bertanya, kemudian apa yang diberikan? Misalnya dengan acungan jempol. Acungan jempol non-verbal. Jempol yang diacungkan kepada anak yang bertanya itu menandakan bahwa anak itu hebat. Tapi jempolnya jangan dibalik. Ketika dibalik, menandakan bahwa anak itu bertanyanya dianggap salah. Nggak boleh. Pertanyaan apapun yang diberikan oleh anak didik, jangan kemudian jempolnya dibalik, jangan. Harus jempolnya di atas, harus begini ya, harus diacungi jempol. Jangan dibalik jempol. Kalau dibalik jempolnya itu menandakan bahwa anak itu nggak bagus, itu salah ya. Itu artinya apa? Apapun yang dikerjakan oleh anak, berupa pertanyaan ataupun jawaban, harus diapresiasi bahwa itu adalah kerja bagus. Wah, bagus, luar biasa, tepuk tangan buat Fulan, tepuk tangan buat pelatih, dan seterusnya. Itu lebih bagus seperti itu. Kemudian menghargai atau respect kepada peserta didik. Betul, harus respect kepada peserta didik. Jangan kemudian tidak respect. Kemudian memahami kondisi peserta didik dan menunjukkan sikap yang baik. Ya, jadi anak-anak kita kan berbeda-beda. Ada anak yang pintar, cerdas, suka bertanya. Ada anak yang diam. Ada anak yang suka bercanda-canda. Ada anak yang macam-macam. Nah, Bapak Ibu guru harus tahu semuanya. Ini salah satu kemampuan pedagogik dari seorang guru, ya. Bagaimana memahami karakteristik peserta didik, ya. Kemampuan kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru ketika harus memahami karakteristik peserta didik. Kita tidak bisa menyamakan. Tetapi semuanya harus mendapatkan perhatian. Jangan Bapak Ibu memperhatikan yang pintar-pintar saja. Yang introvert, yang pendiam, yang tidak pernah bertanya didiamkan. Jangan. Semuanya harus diberi kesempatan untuk bertanya, untuk menjawab, untuk respect di dalam pembelajaran, ya. Itu namanya keadilan dalam pembelajaran. Kemudian, nah ini pembelajaran yang baik. Bagaimana pelibatan peserta didik? Pembelajaran khusus pada peserta didik. Saya katakan tadi ya, student centered learning. Era abad 21 bahkan sampai abad 22 nanti ya. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Senantiasa menanyakan pertanyaan penting berhubungan dengan fenomena di sekitarnya. Mengaktifkan peserta didik dengan cara menghubungkan pelajaran dengan materi. Meminta peserta didik menarik pesan moral yang dipelajari. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan tanggung jawab. Meminta peserta untuk berbagai cerita dan seterusnya. Ini adalah ciri dari pembelajaran berpusat pada peserta didik ya. Ini kita lihat dalam gambarnya seperti ini ya. Nah, komunikasi pendidikan saya kira penting. Tadi sudah disampaikan ya, penting. Ini saya lewat saja. Nah, ini esensi dari materi kita ya. Mengapa perlu melibatkan orang tua
Ya, mengapa perlu melibatkan orang tua? Membangun karakter peserta didik menjadi faktor penting tercapainya tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Saya katakan tadi, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter. Ada 3 tripusat pendidikan. Yang pertama adalah sekolah, yang kedua adalah orang tua, yang ketiga adalah masyarakat. Nggak bisa orang tua menyekolahkan anak seperti menitipkan sepeda motor di penitipan. Ya, nggak bisa. Di sini harus ada tanggung jawab orang tua, komunikasi efektif antara orang tua dengan guru, dengan sekolah. Ya, nggak bisa kemudian lepas tangan. Saya menyekolahkan anak, orang tuanya di SDA, kemudian setelah diserahkan maka tanggung jawab guru semuanya. Nggak bisa. Walaupun anak-anak itu sekolah di sekolah itu, tetap saja waktu belajar anak jauh lebih banyak di rumah dibandingkan dengan di sekolah. Ya, ketika di rumah pasti dia belajar dengan orang tuanya, ya, seharian penuh, semalaman penuh misalnya, ya. Itu tetap lebih banyak orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua nggak bisa lepas tangan, ya, nggak bisa lepas tangan. Ini bagusnya memang nanti sekali-kali forum ini juga ada orang tuanya nih, Ibu Ika, ya. Jadi tidak hanya guru, ada juga orang tuanya. Sehingga nantinya orang tua juga memahami betul, oh betapa pentingnya ya orang tua di dalam keberhasilan anak di sekolah. Jadi tidak seperti menitipkan sepeda motor, ya, dititip penitipan kemudian ditinggalkan begitu saja. Nggak bisa begitu. Menyekolahkan anak itu tetap di sekolah tanggung jawab guru, tetapi orang tua juga punya tanggung jawab. Ya, bagaimana karakter anak akan bagus kalau orang tuanya kemudian tidak ikut masuk di dalamnya. Ya, jadi harus ada komunikasi orang tua dengan anak, ya, meskipun anak sudah disekolahkan. Nah, bagaimana komunikasi yang efektif? Nah, di sini saya kira ya, respect, menghargai, terdidik, empati, audible, clarity, dan humble. Ya. Ini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sekalian, ini adalah ciri-ciri yang harus dimiliki guru ketika menyampaikan materi kepada anak-anak. Ya, respect, empati, audible, clarity, kemudian humble. Jangan ini kalau ditarik secara keseluruhan, bagaimana seorang guru menjadi guru yang mempesona. Saya sering mengatakan menjadi guru yang memesona. Ya, memesona itu yang seperti yang kehadirannya begitu dinantikan oleh peserta didik. Ya, dia datang tepat waktu. Ya, dia disiplin, pakaiannya rapi, ngajarnya enak. Ya, disenangi sama anak-anak. Itu adalah guru yang memesona. Cirinya apa? Dia respect, dia empati, dia miliki audible, dia clarity, dia humble. Tidak sombong, ya. Guru itu baik, ya. Tidak mempersulit anak-anak. Ya. Jangan merasa bangga ketika bisa mempersulit anak-anak. Itu salah besar, ya. Nah, salah besar. Guru yang baik adalah guru yang bagaimana bisa berikan kontribusi positif kepada anak. Tidak harus dengan marah-marah, ya. Tidak harus dengan marah-marah. Ini ciri-ciri guru yang baik. Guru yang memesona, yang kehadirannya begitu dinantikan. Ketika anak itu senang dengan gurunya, ini kata kunci, ya. Ketika anak itu senang dengan gurunya, maka anak itu senang dengan pelajaran. Ketika anak senang dengan pelajarannya, maka anak itu senang dengan membaca buku-buku pelajaran. Ketika dia sering membaca buku pelajarannya, maka anak itu akan menjadi cerdas, akan menjadi pandai. Dia paham tentang materi yang diajarkan. Sehingga apa? Ketika dia mengerjakan soal, menjawab pertanyaan, dia bisa. Kenapa? Karena dia awalnya senang dulu dengan gurunya. Ya, gurunya yang memesona, gurunya yang humble, gurunya yang empati, yang merasakan apa yang menjadi kesulitan siswa. Ya, itu akan berhasil, ya. Tapi kalau gurunya misalnya tidak menjadi daya tarik bagi peserta didik, jangan harap. Gurunya galak, tidak pernah senyum, sukanya marah-marah di depan kelas. Ketika anak melihat mata pelajarannya di rumah, lihat bukunya, boro-boro disentuh, 4 duluan ingat gurunya. Ya, 4 itu dia lari tuh, ya. Bodoh amat lah. 4 sama buku itu. Lihat bukunya, lihat gurunya, ingat gurunya gitu. Udah nggak mau belajar dia. Karena nggak mau belajar, jangan harap nilainya bagus. Jadi ada korelasional antara kemampuan guru mengajar, ya, kecintaan anak terhadap guru, terhadap mata pelajaran, terhadap hasil belajarnya. Itu sangat kuat hubungannya, ya. Nah, oleh karena itu jadilah guru yang memiliki kemampuan-kemampuan, ya, termasuk di dalam pembelajaran luring, ya, di dalam pembelajaran daring maupun luring, ya, seperti itu.
Apa saja yang perlu diperhatikan? Nah, memilih media yang dan waktu yang tepat. Ya, saya kira Bapak Ibu di musim sekarang ini ya harus pandai-pandai memilih media. Bagaimana supaya orang tuanya bisa ikut masuk di dalam pembelajaran. Ya, nah, misalnya menggunakan Google Meet, Google Classroom. Kalau Google Classroom itu orang tuanya ikut bisa masuk gitu ya, sehingga bisa mengawasi anak belajar seperti apa. Ya, nah, tuh kalau misalkan daring seperti ini pakai Zoom, ya orang tuanya juga bisa memperhatikan ya anak itu seperti apa, langsung ya, langsung. Libatkan empati. Empati itu merasakan anak itu seperti Bapak Ibu merasakan apa yang dirasakan oleh anak ya. Jadi jangan kemudian tidak memiliki empati. Kalau tidak memiliki empati nggak akan berhasil itu pembelajaran ya. Kemudian menggunakan bahasa yang lemah lembut seperti tadi ya, seperti tadi. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Bagaimana di masa pandemi? Teknologi memudahkan komunikasi antara orang tua dan guru. Teknologi dapat terjadi baik komunikasi kelompok maupun komunikasi antar pribadi. Komunikasi dilakukan kapan saja, menyesuaikan keadaan orang tua. Nah, Bapak sekalian, di musim pandemi ini, model-model komunikasi yang dilakukan dalam pembelajaran, ya, menggunakan WA Group, misalnya ya, WA Group. WA Group itu harus ada. WA Group kelas harus ada ya. Kalau tidak ada, itu saya kira mengalami kesulitan. Boleh menanyakan kepada gurunya, Bu Guru, anak saya seperti apa? Belajarnya seperti apa? Boleh ditanyakan. Menggunakan WA Group ya. Oh, anak ibu begini. Jadi tahu persis perkembangan anaknya. Ya. Kemudian menggunakan Google Classroom. Bapak Ibu bisa masuk di dalam pembelajaran di situ. Bisa mengetahui anak itu seperti apa. Ya. Itu model-model aktivitas yang bisa dilakukan di musim pandemi. Sehingga anak-anak tidak merasa tersisih ya. Kemudian ketika menggunakan Zoom seperti sekarang ini, juga harus ditemani, jangan dilepas. Kalau dilepas, nanti dia macam-macam. Lihat gurunya sedang mengajar, orang tuanya menemani anaknya. Itu harus dilakukan ya. Sehingga apa? Sehingga pembelajaran akan berhasil. Kalau tidak ditemani, anak-anak semuanya sendiri. Ya, termasuk di dalam pembelajaran itu anak-anak duduknya yang bagus, pakai pakaian yang rapi, orang tuanya harus menyiapkan itu ya. Siapkan laptopnya, siapkan komputernya, siapkan Zoom-nya dan seterusnya. Itu yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Orang tua orang tuanya nggak ada nih, Bu Ika ya, di rumah. Sehingga apa? Sehingga ada kesepahaman antara orang tua dengan guru ya melalui media itu. WA Group misalnya, kan belajar melalui media WA Group juga bisa ya. Nah, bisa itu, tapi memang agak susah. Itu soalnya hanya kata-kata ya. Tapi kalau Zoom masih bisa. Google Classroom juga sama ya, masih kata-kata. Tapi Zoom ini lebih bagus menurut saya. Atau Google Meet ya, Google Meet. Monggo digunakan apa saja. Itu adalah media-media yang bisa dipakai sehingga nanti ada komunikasi antara orang tua dengan guru di situ ya, antar siswa dengan guru di situ. Itu lebih bagus ya seperti itu. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Nah, misalnya menggunakan Zoom, Google Meet ya, WhatsApp Group ya. Kemudian Telegram misalnya ya. Memperkenankan orang tua untuk membuat akun Google Classroom sehingga bisa bergabung, terlibat, membalik di dalam pembelajaran itu. Ini cara-cara yang bisa ditempuh Bapak Ibu, guru ya, dengan orang tua sehingga orang tua merasa terlibat. Jadi pembelajaran di musim sekarang ini nggak bisa kalau kemudian anak dibiarkan begitu saja. Harus anak-anak dilibatkan, orang tuanya dilibatkan. Ketika orang tua dilibatkan, insya Allah pembelajaran akan berhasil. Nah, di sini saja, di sini ya, di tempat kegiatan ini ada wakil dekan 2 bawa anak. Wakil dekan dosen bawa anak. Rizky. Nah, disetel itu laptopnya sama ayahnya ya. Ayahnya ikut masuk dalam pembelajaran ya, masuk dalam pembelajaran. Anaknya dengerin, ayahnya ngikutin, gurunya mengajar. Nah, model-model gitu ya, harus ditemani. Jangan kemudian dibiarkan. Kalau kemudian dibiarkan, ya jangan harap. Jangan harap. Makanya tadi persoalan-persoalan muncul yang banyak disampaikan Prof. Arifin itu karena persoalan-persoalan yang muncul orang tua tidak terlibat dalam pembelajaran. Kalau orang tua terlibat dalam pembelajaran, insya Allah angkanya mungkin akan menurun. Ya, kita berharap saja mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir ya, sehingga tatap muka akan segera diakhiri. Konon katanya, kalau tidak salah Gubernur sudah menyatakan bahwa tanggal 30 Agustus mungkin akan ada tatap muka ya. Pak Menteri sudah kesel banget kelihatannya ya.
udah pengen tatap muka ya. Mudah-mudahan kalau sudah tatap muka semuanya akan selesai, akan selesai dengan sendirinya. Karena memang ada plus minus, ya plus minus. Plusnya dengan model sekarang ini, ya kita tidak perlu datang ke kantor, cukup dari rumah ya. Plusnya mungkin lebih mudah dari sisi itu. Ya. Tapi dari sisi yang lain banyak minusnya. Kalau menurut saya ya pembelajaran daring model gini ya banyak minusnya ya. Kenapa? Karena penanaman karakternya kurang maksimal. Ya, saya terus-menerus menggaungkan penanaman karakter karena saya program studi PPKN jadi harus betul-betul penanaman karakter yang kuat ya. Kalau di tatap muka penanaman karakternya kuat banget, sangat kuat dan itu sudah Bapak Ibu lakukan ya. Sudah Bapak Ibu lakukan. Kalau model Zoom gini paling-paling ya tolong itu Ika jangan main-main ya lagi belajar. Paling-paling hanya begitu. Ya, misalnya lagi belajar Zoom gini nggak memperhatikan gurunya ngajar, tiba-tiba mainan inilah, mainan itulah, pergi-pergilah. Kelihatan dari Zoom kan kelihatan, misalnya on kamera tapi orangnya nggak ada, pasti kemana kan? Paling-paling dipanggil, Ika kemana nih Ika nih? Kok nggak kelihatan? Mana nih anaknya nih ya? Paling-paling hanya bisa begitu. Tapi kalau tatap muka, semua akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru secara maksimal. Makanya saya walaupun bagaimana tetap tatap muka jauh lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran model sekarang ini. Nah, Bapak sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ibu Ika mohon maaf, mungkin terlalu panjang dan lebar. Saya ingin menyampaikan bagaimana penanaman karakter ketika pembelajaran, tapi mungkin waktunya tidak cukup ya. Tidak cukup. Intinya Bapak sekalian, persoalan seperti sekarang harus kita hadapi bersama-sama supaya anak-anak tidak menjadi anak-anak yang tadi dicontohkan disampaikan oleh Prof. Arifin. Mudah-mudahan dengan model-model yang dikembangkan, komunikasi orang tua dan guru seperti menggunakan berbagai media ini bisa menghasilkan pembelajaran yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.